Selamat pagi, salam sahabat. Berjumpa kembali di program Sabda Menyapa GKJ Sidareja. Hari ini Jumat 21 Maret tahun 2025. Yuk kita baca firman Tuhan. Imamat 14 ayat 33 sampai 57. Imamat pasal 14 ayat 33 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, 'Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku.' Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah, dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali, kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah. Maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis, dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi. Dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis, rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis, dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam, dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu, sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belangat tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Tema renungan kita adalah bersihlah hatiku. Rumah seringkali menjadi representasi dari orang yang mendiaminya. Rumah yang rapi dan terawat menunjukkan pribadi yang sehat dan rajin.
Begitu pula, rumah yang kotor dan berantakan dapat mencerminkan seseorang yang hidupnya tidak sehat. Hal yang menarik adalah setelah Tuhan menguraikan aturan tentang penyakit kulit pada manusia, Ia menjelaskan tanda penyakit pada dinding rumah ayat 33-35. Keduanya saling berkaitan, seperti penanganan bagi penderita penyakit kulit. Rumah yang didapati mempunyai lekuk-lekuk yang lebih dalam dari permukaan harus dikosongkan. Dengan kata lain, diisolasi dari semua orang di ayat 36-38. Juga dicungkil batunya, dikikis dindingnya, dan diganti dengan yang baru di ayat 39-42. Jika tanda penyakit menajiskan itu tidak kunjung hilang dan bahkan meluas, sudah saatnya rumah itu dibongkar dan dibuang keluar kota. Ayat 43-45. Sebaliknya, jika tanda tersebut hilang, pemilik rumah perlu mempersembahkan korban penahiran seperti orang yang dilahirkan dari penyakit kulit. Ayat 48-53. Bisa dibandingkan dengan Imamat 14 ayat 1-7. Sebagaimana rumah fisik harus dirawat dan dipelihara, demikian pula, bahkan terlebih lagi, rumah rohani kita. Rasul Paulus mengungkapkan realitas rohani bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Kita harus menjaga hati kita dari segala kecemaran. Waspadalah terhadap tanda-tanda awal munculnya kecemaran di dalam hati kita. Seringkali tanda yang kecil dianggap tidak berbahaya dan didiamkan. Tapi cepat atau lambat tanda itu makin mendalam dan meluas. Resiko besar menaati setiap orang yang melalaikan kebersihan hatinya. Pada akhirnya dia akan dikejutkan oleh hatinya yang penuh kecemaran yang tak bisa hilang dan harus dirubuhkan. Jadi marilah kita mengikis segala kecenderungan buruk yang mencemari bagian luar maupun dalam diri kita. Tindakan ini tidak pernah menyenangkan, bahkan seringkali menyakitkan. Namun jika kita mau melakukannya, hidup kita akan terpelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hati kami, untuk boleh menerangi hati kami. Kiranya terang-Mu itu boleh menerangi kami, untuk kami boleh sadar atas segala dosa yang telah kami lakukan. Hal sekecil apapun itu Tuhan, mampukan kami menyadarinya. Walaupun itu menyakitkan ya Tuhan, tapi kami mohon Engkau boleh menguduskan kami, supaya kami tetap sadar dan waspada, sehingga kasih-Mu boleh terus terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Waspadalah, celah kecil di kolam bisa membuat kering. Dosa kecil di hati bisa membuat gelap hidupmu. Bertemu esok, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.